Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari beberapa narasumber. Kebetulan narasumber kali ini mereka semua bercerita tentang suatu kejadian di dusun mereka. Kala itu dusun mereka mengalami sebuah teror yang cukup menakutkan. Teror itu dialami hampir semua warga di dusun tersebut. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1994. Ada sebuah dusun di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Sebut saja nama dusun itu Dusun J. Suasana di dusun itu terbilang cukup damai, asri dengan suasana pedesaan yang cukup lekat di daerah situ. Karena memang di sekitar Dusun J ini dikelilingi oleh sawah-sawah dan perkebunan. Memang jarak antar dusunnya lumayan jauh. Tapi kala itu Dusun J sudah lumayan dipadati oleh rumah-rumah penduduk. Karena waktu itu juga listrik sudah masuk ke Dusun J. Namun ada salah seorang, ya bisa dibilang ODGJ. ODGJ ini tinggal di ujung dusun tersebut. Dulunya ia tinggal bersama suaminya sebelum dia menjadi ODGJ. Awalnya dia perempuan biasa. Namun semenjak meninggal suaminya tersebut, ia mulai mengalami gangguan mental. Nah, karena gangguan mental tersebut, tak jarang ia sering mengetuk pintu rumah warga satu persatu. Awalnya warga merasa risih. Namun lama-kelamaan mereka cuek aja. Karena mau diomong juga namanya ODGJ, tetap dia tidak bisa mendengar. Ditambah lagi, sang nenek ini dia tidak mempunyai sanak atau saudara lainnya. Karena memang dia hidup cuma berdua bersama suaminya. Namun lama-kelamaan perilakunya ini mulai tambah menjadi. Kadang ia sering membawa sapu lidi. Ia seret-seret sapu tersebut. Dan ketika ia melihat orang, ia langsung mengejar orang tersebut. Banyak warga yang sering ketakutan, khususnya para anak kecil dan ibu-ibu yang sering jadi sasaran oleh sang nenek tersebut. Akhirnya setelah berembuh dengan aparat desa, diambillah satu keputusan yang memang agak sulit. Bisa dibilang waktu itu mungkin agak melanggar HAM. Namun tak ada solusi lain. Kalau dibuang
lebih tidak wajar lagi. Akhirnya para warga memutuskan untuk mengunci nenek tersebut di rumahnya. Namun para warga juga tidak semata-mata mereka mengunci dan meninggalkan si nenek begitu saja. Para warga bergiliran memberi makan nenek tersebut sehari 3 kali, dan itu bergiliran tiap rumah di dusun tersebut. Mereka harus memberi makan si nenek tersebut. Cukup lama si nenek dikurung di rumahnya itu, hampir 3 bulan. Nah, ketika sudah 3 bulan ini, ada suatu peristiwa. Ketika waktu itu Ibu Susi yang kebagian mengantarkan makanan untuk sang nenek. Tepat ketika pukul 11 siang, Bu Susi sambil membawa makanan, ia menghampiri rumah si nenek. Namun ia tak mendengar ada suara si nenek. Padahal biasanya hampir sepanjang hari ataupun malam, si nenek sering bersenandung dengan tembang-tembang klasikan. Tak jarang ketika dibuka, si nenek sedang menari-nari sendirian. Namun anehnya, kali ini Bu Susi tak melihat. Ketika ia membuka gembok yang mengunci pintu rumah tersebut, alangkah terkejutnya ia melihat sosok si nenek sudah terkapar di tengah rumah. Otomatis melihat kejadian itu, Bu Susi langsung berteriak histeris. Teriakan Bu Susi ini memancing para warga untuk menghampirinya. Setelah banyak warga yang melihat, dipanggillah salah satu mantri yang ada di desa tersebut. Dan ketika dicek kondisinya, ternyata si nenek sudah meninggal dunia. Tak ada yang tahu pasti kapan meninggalnya. Namun menurut kesaksian Ibu Rima yang kebetulan memberi sarapan si nenek pada saat pagi hari, tepatnya pukul 6:30. Katanya ia sempat masih melihat si nenek terduduk di tengah rumah. Namun memang tidak bersuara. Ia hanya menatap Ibu Rima dengan tatapan yang kosong. Namun sorot matanya yang terlihat tajam menatap Ibu Rima. Karena ketakutan, Ibu Rima langsung menyimpan makanan dan menutup pintunya kembali. Ya mungkin kalau dilihat jam, antara kejadian setengah 7 ke jam 11. Antara jam itulah si nenek meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, para warga akhirnya berbondong-bondong untuk membantu membumikan jenazah sang nenek. Para bapak-bapak sebagian mereka lalu pergi ke pemakaman umum untuk mempersiapkan liang lahat di sebelah kuburan almarhum suaminya. Para ibu-ibu juga mulai mempersiapkan diri untuk memandikan jenazah sang nenek. Singkat ceritanya, jenazah si nenek sudah selesai dikebumikan. Para warga mulai meninggalkan area perkuburan. Semuanya tampak berbincang-bincang atau membicarakan tentang kehidupan si nenek ini. Hampir setiap sudut kampung, di warung, di tukang sayur, di teras rumah. Selama 2 hari itu yang dibahas adalah tentang si nenek tersebut. Dari mulai kelakuannya dulu sebelum menjadi ODGJ,
dan ketika sudah menjadi ODGJ. Namun siapa sangka ketika menginjak hari ketujuh, ada peristiwa yang memang menggemparkan satu desa. Waktu itu kebetulan Pak Suryana, sebut saja nama Pak Suryana. Beliau adalah salah satu-satunya orang yang memiliki warung sayur di dusun tersebut. Biasanya beliau bersama istrinya pergi belanja ke pasar itu kira-kira pukul 2 malam dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Karena memang jarak pasar tradisional dari dusun itu ya lumayan jauh kalau ditempuh dengan jalan kaki. Sedangkan kalau menggunakan kendaraan bermotor mungkin sekitar 45 menit. Seperti biasa, Pak Suryana mulai mengeluarkan motornya. Ia panaskan dulu sepeda motor kesayangannya tersebut sambil menunggu sang istri untuk keluar. Namun seperti ada yang aneh waktu malam itu. Ketika sedang memanaskan sepeda motornya, Pak Suryo mendengar seperti ada bunyi sapu lidi yang diseret. Bunyinya seperti srek, srek, srek. Pak Suryo mulai celangak-celinguk melihat sekeliling. Namun ia tak nampak ada sesuatu di sana. Bu, ayo cepat. Biar cepat pulang lagi ya. Papa agak gak enak perasaan nih. Iya bentar pak. Ini ngambil selendang dulu, ujar sang istri. Lalu sang istri pun keluar. Ia lalu naik ke motor Pak Suryo. Karena Pak Suryo memang sudah standby di motornya tersebut. Pak Suryo mulai meninggalkan rumahnya. Melajukan kendaraannya melewati beberapa rumah tetangganya tersebut. Tak berapa jauh dari rumahnya, mungkin jaraknya ada sekitar 200 meter dari rumah Pak Suryana tersebut. Dari kejauhan terkena oleh lampu sorot motornya, ia melihat ada sosok di tengah jalan menggunakan pakaian compang-camping. Rambutnya terurai cukup panjang, melebihi bahu, hampir sepinggang. Namun wajahnya tak terlihat. Pak Suryana lalu menghentikan kendaraannya. Ia lalu merhatikan sosok tersebut. Ada apa pak? Itu bu, di depan ada yang berdiri. Istrinya lalu melihat. Udah tuh pak, ayo jalan aja cepet pak, atau enggak kita putar arah lagi aja pak, ujar sang istri memberitahu Pak Suryana. Bentar bu. Sosok itu lalu berjalan pelan mendekati sepeda motor Pak Suryana. Di tangan kirinya ia memegang sapu lidi yang ia seret. Pak Suryana baru ingat ketika ia memanaskan kendaraannya tadi, ia mendengar suara itu. Berarti bersumber dari sosok tersebut. Hei, jangan ngalangin jalan saya. Minggir. Ketika mendengar ucapan dari Pak Suryana tersebut, sosok itu langsung menatap Pak Suryana. Di situ jantung Pak Suryana
langsung berdetuk kencang. Bagaimana tidak, karena sosok yang ia lihat di depan itu adalah sosok si nenek yang 7 hari yang lalu telah dikebumikan. Sosok itu lalu berlari, mulai menghampiri motor Pak Suryana. "Bu, lari bu, lari!" Istri Pak Suryana lalu berlari kembali ke rumahnya sambil berteriak-teriak minta tolong. Pak Suryana juga ikut berlari sambil menarik tangan sang istri. Terlihat dari belakang sosok tersebut masih saja mengejarnya. Tepat hingga ke depan rumah Pak Suryana. Pak Suryana masuk ke rumahnya. Dan ketika masuk, sosok itu hanya berdiam di luar. Pak Suryana dan sang istri mengintip dari balik gorden. Sosok itu masih terus menatapnya. Namun tak berapa lama, sosok itu mulai mendekati pintu rumah Pak Suryana. Seruk, seruk. Pak Suryana dan istrinya lalu menutup hordeng dan berlari ke kamar. Tak lupa ia kunci dulu pintu rumahnya. Tuk, 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 tuk. Pintu kamar Pak Suryana, pintu rumah Pak Suryana terus diketuk-ketuk. Dan ketukan di pintu Pak Suryana itu terus saja berbunyi. Pak Suryana dan istrinya hanya bersembunyi di balik selimut di kamarnya. Mereka terus berdoa dengan doa yang mereka bisa. Selang mungkin sekitar setengah jam, bunyinya mulai berhenti. Namun tak berapa lama, bunyi itu berpindah ke jendela Pak Suryana. Tuk, 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 tuk. Pak Suryana dan sang istri tambah ketakutan. Teror tersebut terus berlanjut tepat hingga pukul 3:30. Dan ketika 3:30, bunyi itu hilang entah kemana. Esoknya, istri Pak Suryana bercerita kepada warga bahwasanya tadi subuh ia diganggu oleh sosok hantu si nenek tersebut. Sebagian para warga tak percaya karena mereka memang belum melihat, dan mana mungkin itu sudah 7 hari yang lalu. Masa tahu-tahu datang mendekat. Beberapa warga malah sempat meledek. Disangkanya istri Pak Suryana juga mengada-ngada. Namun kebetulan tetangga Pak Suryana yang rumahnya kehalang 3 rumah dari Pak Suryana, ia sempat mendengar. Dan katanya ia juga mengintip. Ia melihat ada sosok seperti nenek-nenek yang berjalan, namun tepatnya tidak berjalan. Ia melihat kakinya melayang beberapa senti dari tanah. Tangannya menyeret sapu. Ia mengajar Pak Suryana dan istrinya. Karena takut, ia lalu menutup gorden dan masuk ke kamar. Karena saya bingung mau menolong juga bagaimana, ujar tetangganya tersebut. Mendengar tutur dari tetangganya itu, sebagian warga juga mulai agak mempercayai cerita itu. Besok malamnya, kebetulan biasanya ketika selepas Isya atau tepatnya pukul 8, para warga sebagian memang melaksanakan ronda malam. Nah, kebetulan kemarin ketika pas kejadian Pak Suryana, ronda itu sedang pada bolos. Alhasil
para bapak-bapak yang kebagian jadwal kena tegur oleh Pak LT karena sampai ada kejadian tersebut. Nah, malam ininya otomatis ronda semuanya lengkap. Ada sekitar 10 bapak-bapak yang standby di pos ronda. Pos ronda itu berada di ujung dusun. Satu di ujung dusun dan satu lagi di ujung sebelahnya. Jadi ada 2 pos. Biasanya per kelompok mereka akan rolling per 1 jam. Jadi 3 orang dari pos ini rolling ke pos 2 dan dari pos 2 rolling ke pos 1. Jadi otomatis mereka bisa terus memantau kondisi dusun per 1 jam. Karena kebetulan di dusun tersebut memang sering terjadi pencurian hewan ternak, khususnya ayam dan kambing. Memang sudah lama tak pernah kejadian, namun karena kejadian semalam Pak Suryana tersebut akhirnya membuat para bapak-bapak memutuskan untuk ronda kembali. Sekalian mereka ingin membuktikan ucapan Pak Suryana, apakah benar atau tidak. Kebetulan yang ada di pos 2, sebut saja salah satunya namanya Pak Diki, dan di pos 1 ada Pak Sonali. Nah, saya akan bercerita di pos 1 dulu, dari sudut pandang Pak Sonali. Waktu itu ia dengan 4 orang bapak-bapak lainnya. Tepat pukul 8:30 malam, ia sudah berkumpul di pos. Seperti kebiasaan para ronda lainnya, selain mengobrol, tak lupa untuk mengisi kejenuhan, mereka biasanya bermain kartu. Tapi bukan berjudi, hanya bermain kartu biasa saja. Setelah pukul 10, Pak Sonali dan 2 orang bapak-bapak lain, ia mulai berkeliling desa. Tinggallah 2 orang di pos 1 tersebut. Pak Sonali dan 2 orang bapak-bapak itu mulai menyisiri pinggiran dusun. Tidak langsung ke tengah jalur dusun, tapi ke pinggirannya dulu. Pak Sonali, kemarin dengar kabar Pak Suryana ini enggak? Ujar Pak Umar. Dengar, cuman nggak tahu bener enggaknya. Takutnya emang cuma dikejar sama orang gila beneran yang lagi nyasar. Tau rame, disangkanya itu. Iya juga ya. Soalnya yang lain juga adem-adem doang. Ya mudah-mudahan aja gak ada yang aneh-aneh ah. Takutnya kalau ada isu kayak gitu, malahan dimanfaatin sama maling. Biasanya kan kalau ada isu hantu kayak gitu, otomatis orang pada takut. Karena giliran maling kan kesenangan. Iya bener juga tuh, saya setuju tuh, ucap Pak Umar. Mereka berjalan terus sambil menabuk kentongan. Tepat di tikungan dusun yang berdekatan dengan pohon rambutan, ia nampak ada sesosok bayangan. Dari bayangan tersebut bisa ia gambarkan bahwa itu seperti sosok perempuan. Bentar, Pak Umar, bentar. Bentar Pak Karna, bentar. Ada apa? Itu lihat, di bawah pohon rambutan. Ada apa? Itu, kayak ada orang. Iya benar-benar. Mereka bertiga berjongkok, mencoba memperhatikan sosok tersebut. Sosok tersebut terdengar seperti sedang bernyanyi dengan lagu tradisional klasikan yang memang tidak terlalu jelas terdengar.
namun tubuhnya melengkuk-lengkuk seperti menari-nari. Dari pakaiannya terlihat compang-camping, hitam dan kotor. Rambutnya terurai berantakan sampai sepinggang. Tak berapa lama mereka memperhatikan, mungkin sekitar 10 menitan. Sosok tersebut sepertinya tahu ada 3 orang yang sedang memperhatikannya. Lalu sosok itu berbalik dan melihat ke arah Pak Sonali, Pak Umar, dan Pak Karna. Pak Sonali dan yang lainnya belum terlalu jelas bisa melihat wajahnya. Sosok itu mulai menari-nari sambil berjalan mendekati ketiga bapak-bapak tersebut yang sedang berjongkok. Dan ketika mulai mendekat, Pak Sonali dengan refleks langsung menyalakan lampu senternya. Dan alangkah kagetnya mereka ketika melihat wajah dari sosok tersebut. Wajahnya adalah wajah nenek-nenek yang sudah meninggal tersebut. Aduh, otomatis tanpa dikomando, Pak Sonali lalu lari paling dulu meninggalkan kedua rekannya itu. Otomatis Pak Umar dan Pak Karna berlari mengikuti sosok Pak Sonali. Namun ketika mereka menengok ke belakang, sosok itu terus mengejar-ngejar sambil terus hendak menggapai tangan ketiga bapak-bapak tersebut. Waduh, setan, setan, tolong, tolong. Tolong! Mendengar teriakan dari ketiga bapak-bapak itu. Kebetulan Pak Diki dan kedua rekannya sedang berkeliling juga. Mereka lalu berlari menghampiri sumber suara. Dan ketika mendekati sumber suara, alangkah kagetnya dengan apa yang mereka lihat. Karena Pak Diki melihat Pak Sonali dan kedua rekannya sedang dikejar oleh sosok yang mereka belum ketahui apa itu. Woi, kenapa woi? Teriak Pak Diki. Namun Pak Sonali, Pak Umar, dan Pak Karna tidak menghiraukan seruan dari Pak Diki. Namun malah sosok itu yang berhenti. Pak Sonali dan kedua bapak-bapak yang terus berlari meninggalkan tempat tersebut. Pak Diki dan kedua bapak-bapak yang lain lalu terdiam. Melihat sosok itu lalu berbalik menghampiri mereka. Kali ini terlihat dengan tatapan yang tajam menatap mata Pak Diki. Karena memang jaraknya waktu itu terlihat agak jauh. Sama, Pak Diki juga belum enggak. Ketika salah satu bapak-bapak yang bersama Pak Diki mulai menyalakan lampu senternya dan mengenai sosok tersebut, barulah mereka ngeh bahwasanya itu adalah sosok nenek-nenek yang sudah meninggal itu. Wah, setan! Pak Diki lalu berlari dengan ketiga bapak-bapak itu, disusul oleh sosok itu. Pak Diki dan kedua rekannya tanpa sadar mereka tidak berlari ke pos. Mereka lalu berlari masuk ke rumah masing-masing. Ketika masuk mereka tetap mengintip dan memang sosok itu tidak berani masuk ke dalam rumah. Hanya sempat melihat dari jalan lalu pergi meninggalkan. Ketiga bapak-bapak itu di dalam rumahnya masing-masing. Di tempat lain juga kebetulan Pak Sonali dan Pak Umar, Pak Karna, mereka mah berlari ke arah pos.
Kedua temannya yang kebetulan masih asik mengobrol kaget dengan melihat raut wajah ketiga bapak-bapak tersebut yang terlihat sangat ketakutan. "Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak?" Aduh, aduh, itu ada nenek Tiem. Nenek Tiem. Iya, nenek Tiem yang meninggal itu teh ya. Oh, wah yang benar Pak. Asli, saya dikejar-kejar. Udah mending pulang yuk ke rumah masing-masing, ajak Pak Sonali. Belum saja ludah Pak Sonali kering, tampak dari jarak sekitar 30 meter dari pos tersebut. Sosok itu menghampiri sambil menyeret-nyeret sapu lidinya. Sak. Otomatis kelima bapak-bapak itu langsung menoleh ke sumber suara. Alangkah terkejutnya mereka melihat sosok itu mulai berjalan menghampiri kelima bapak-bapak itu. Otomatis, tanpa dikomando, mereka langsung bubar sambil berteriak-teriak. Sosok itu lalu berlari dan mengejar Pak Sonali. Entah kenapa, sosok itu malah mengejar Pak Sonali, tidak keempat bapak-bapak yang lain. Otomatis, Pak Sonali lari terbirit-birit sehingga tak melihat jalan di depannya. Bahkan ia beberapa kali sempat terguling dan terjatuh. Namun ia tak hiraukan karena sosok itu masih terus mengejar. Bahkan sapu lidinya itu mulai diangkat seperti hendak dipukulkan ke Pak Sonali. Hingga Pak Sonali sampai di rumah, ia gedor pintunya sekencang mungkin. Sosok itu mulai mendekat. Terlihat dari jalan, ia mulai melangkah mendekati Pak Sonali. Bu, buka bu, buka bu, tolong bu. Ujar Pak Sonali yang sudah kalang kabut waktu itu. Sosok itu terus mendekati Pak Sonali. Dan ketika tangannya menggapai tengkuk Pak Sonali, disitulah Pak Sonali lalu tak sadarkan diri. Sisa 2 orang di pos 2, yang waktu itu memang mereka belum mengetahui. Mereka hanya mendengar riuh-riuh, kebisingan, teriak-teriakan. Namun ia tak mendengar ada bunyi kentongan. Kedua orang itu mulai agak ganjil karena terlihat tak ada bunyi kentongan yang berkeliling. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengecek ke pos 1 saja, sambil membawa kedua kentongan untuk membunyikan kentongan. Sambil berkeliling, ada perasaan takut dan parno yang menghantui diri mereka. Entah kenapa. Budi, kamu ngerasa sepi banget gak sih malam ini? Ujar salah satu bapak-bapak itu kepada temannya. Enggak, Jar, aku nggak terlalu sih. Cuman memang sih kayak sepi banget. Takut mah enggak, cuman kayak sepi. Ujar Budi. Mereka terus melangkah. Karena kebetulan waktu itu cuma Fajar yang membawa senter. Tanpa sadar ketika mereka berdua berjalan, di belakang mereka sosok nenek Tiem sedang mengikuti mereka. Entah mereka pura-pura tidak mendengar atau memang tidak fokus. Namun lama-kelamaan, tepatnya ketika Budi melangkah dan bayangannya terkena sinar
lampu pinggir jalan, ia melihat bayangannya ada 3. Budi lalu terdiam. Bud, ia pegang bahunya pacar. Jar, diam dulu Jar. Kenapa Bud? Budi memberi kode tangannya melihat ke bayangan. Dan Pajar lalu enggak. Ia melihat bayangan yang terpantul ada 3. Dan di belakang tampak bayangan itu mempunyai rambut yang panjang. Sontak mereka lalu menengok secara bersama-sama. Ketika mereka menengok, langsung terkejutlah mereka melihat sosok nenek Tiem sedang di belakang dengan kedua tangannya yang hendak meraih leher mereka. Dengan cepat, Pajar dan Budi lalu berlari tunggang langgang. Sosok itu terus berlari mengejar kedua pemuda itu. Hingga akhirnya Budi dan Pajar, karena kebetulan arah larinya mendekati salah satu masjid yang ada di dusun tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka berdua lalu masuk ke masjid tersebut. Dan sosok nenek Tiem hanya menatap mereka dari luar masjid. Sosok itu mulai berkeliling, mengelilingi masjid tersebut. Budi dan Pajar terus memperhatikan sosok nenek Tiem itu. Namun sosok itu tidak bisa masuk ke dalam. Tak berapa lama, mungkin ada sekitar 1,5 jam, sosok nenek itu berkeliling-keliling di masjid itu. Hingga akhirnya hilang entah kemana. Budi dan Pajar yang sangat ketakutan. Akhirnya mereka duduk di pojokan masjid sambil menggigil. Dan akhirnya mereka tertidur. Tepat ketika hendak azan subuh, mereka dibangunkan oleh Ustadz Hasan yang kebetulan salah satu pemuka agama yang ada di dusun tersebut. Awalnya Ustadz Hasan sempat aneh dengan melihat Budi dan Pajar yang ada di pojokan tidur di situ. Namun melihat wajahnya yang seperti habis ketakutan, dia bangunkan dulu untuk sholat berjamaah saja. Nah, setelah sholat berjamaah, kebetulan beberapa warga atau bapak-bapak yang tidak ronda, mereka tidak mengetahui kejadiannya. Mereka berembuh di masjid dan diceritakanlah oleh Budi dan Pajar bahwasanya mereka mengalami teror tadi malam. Entah apa yang terjadi dengan yang lain, cuman yang kami alami seperti itu, ujar Budi dan Pajar. Di tengah asik berdiskusi tersebut, terdengar teriakan histeris dari rumah Pak Sonali. Otomatis yang mendengar teriakan itu, mereka lalu berlari menghampiri sumber suara. Karena kebetulan rumah Pak Sonali ini jaraknya memang tidak terlalu jauh dari masjid. Ada sekitar 50 meteran. Waktu itu kebetulan istri Pak Sonali baru mengetahui bahwa suaminya sedang tergeletak di depan rumahnya. Melihat Pak Sonali yang memang tidak sadarkan diri, para bapak-bapak yang datang lalu membawa Pak Sonali ke dalam rumah. Dengan dibalur atau diciprat-cipratkan air ke mukanya, Pak Sonali sedikit-sedikit mulai tersadar. Pas ketika sadar,
Ia seperti kaget dan langsung ketakutan. Namun ketika kesadarannya mulai agak pulih dan melihat sekeliling, bahwasanya waktu sudah subuh dan ia sedang dikerumuni oleh para warga. Ia pun menceritakan kejadian yang ia alami tadi malam. Pak Ustadz Hasan sempat geleng-geleng dengan kejadian yang menimpa para warga di dusunnya tersebut. Sudah 2 malam kejadian teror itu menghantui desa itu. Dari pagi akhirnya banyak yang membahas tentang kejadian itu. Entah apa yang membuat sosok nenek Tiem meneror warga di dusun tersebut. Apa karena warga yang mengusulkan untuk mengurung sang nenek di rumahnya? Atau apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan di benak warga. Oke, sekian untuk cerita teror dari sosok nenek Tiem. Tunggu kelanjutan ceritanya pada Selasa malam. Terima kasih bagi kalian yang masih terus menonton channel Obor Malam. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.